Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pintu sisi barat untuk masuk ke dalam sirkuit MotoGP Mandalika terus disiapkan. Kita melihat di sini pengerjaan untuk di atas drainase Indo yang sangat lumayan lebar sebagai pengendali banjir dari sirkuit terus diselesaikan pengerjaannya. Kita coba menggeser ke sisi barat lagi untuk melihat jalur masuk sejauh ini bagaimana progres supaya nanti dari Kuta Mandalika Beach Park untuk masuk ke dalam zona sirkuit, atau buat teman-teman yang menginap di kawasan Hotel Pullman menuju sirkuit MotoGP Mandalika, dan inilah akses masuk dari sisi barat menuju dalam sirkuit. Kemudian di depan ini merupakan jalur di sekitaran area glamping atau area camping yang akan disediakan dari pihak terkait di sini. Jadi di sisi barat sirkuit di sini akan disiapkan untuk area buat teman-teman yang membawa tenda untuk menginap di samping sirkuit, tidak menginap di hotel-hotel yang ada. Jadi di sini lahannya sudah disiapkan. Kita akan masuk langsung ke dalam kawasan sirkuit sekarang untuk melihat bagaimana progres ataupun pencapaian dari pengerjaan sirkuit pada hari ini. Kita tahu hari ini merupakan tanggal 9 Mei 2021, 4 hari sebelum Idul Fitri. Ya, sepertinya di sini sedang terlihat pengerjaan masih belum selesainya untuk area gravel bed di sisi kiri dari tikungan yang ke-15 menuju 16. Dan kita akan menyeberang melintas di atas track lane di sini menuju tikungan yang biasa kita mulai pantau, yaitu tikungan yang ke-17 di depan ini. Ya, buat teman-teman yang belum tahu kalau sirkuit MotoGP Mandalika memiliki panjang 4,31 km dengan jumlah 17 tikungan. Bagaimanakah progres pada hari ini atau pencapaiannya hari ini? Mari kita telusuri bersama sepanjang 4,31 km-nya. Kita sudah berada di atas trek lurus yang panjangnya 700 meter, persisnya di atas garis finish. Dan di sisi kiri ini merupakan area pedok, area race control, medical center, kemudian hospitality suite, area pit box, dan sebagainya. Dan pengecoran maupun pengeboran di sini terus diselesaikan dulu. Dan terlihat di sini jalur masuk dari jalan provinsi menuju area pit atau area pedok, kemudian beberapa jalur di dalamnya juga sedang dibuatkan sebagai kaplingan untuk pit box ataupun area-area di belakang pit box, seperti nantinya di sini ada area parkir juga, kemudian area restoran atau rumah makan bagi para pembalap atau tim-tim kru dari para pembalap MotoGP atau WSBK. Dan kita lanjutkan penelusuran kita di atas trek lurus di sini menuju tikungan yang pertama yang berada di bagian ujung, persisnya di bawah bukit Pink Hill di depan. Ya, masih belum ada progres atau pengerjaan di area sini, terutama penyelesaian dari pit lane, kemudian di sini hamparan subbase untuk sisi kanan dari track lane di trek lurus ini. Kita menoleh ke kanan untuk memperhatikan bagaimana untuk pengerjaan yang ada di sisi sep tunnel bagian 1, kemudian sisi sep sebelah kiri juga. Kita akan melihat sejauh ini progresnya sudah terkoneksi menuju jalan provinsi yang ada di sana. Jadi buat teman-teman yang akan masuk ke dalam zona sirkuit nanti bisa datang dari arah depan sana, masuk melalui terowongan yang pertama atau underpass di sini. Ya, melanjutkan ke tikungan yang pertama di depan kita, masih belum ada perubahan sama sekali dari hari kemarin. Ya, terutama di sisi kiri dari keluar masuk, maksud saya jalur keluar dari pit lane menuju tikungan pertama di sini
masih harus disempurnakan untuk jalur drainase luar atau sisi pinggirnya. Dan inilah tikungan yang pertama, kita berbelok kanan menuju tikungan yang kedua. Di sini juga terlihat sepi. Sekarang saya menerbangkan kamera udara sekitar jam 3.30 waktu Indonesia bagian tengah. Kita menuju ke tikungan yang kedua yang ada di depan sini. Perubahan yang terlihat di sini diantaranya yaitu base course-nya service road sebelah kanan menuju tikungan yang keempat, kemudian tambahan timbunan dari gravel bed yang ada di sisi kiri dari tikungan yang kedua menuju tikungan yang keempat. Untuk berita pengaspalan sendiri kita belum tahu informasi yang jelas, baik itu pengaspalan service road yang di sini, kemudian pengaspalan di jalur pit lane. Dan ya, kita berbelok kiri dulu di tikungan yang keempat menuju trek berikutnya. Di sisi kiri dari trek line menuju tikungan yang kelima, timbunan gravel kemarin sudah mulai dihamparkan dan terlihat makin rapi dan sepertinya makin epic saja. Kemudian di tikungan yang kelima yang ada di depan sini, berbelok kanan menuju tikungan yang keenam, pengerjaan untuk service road sebelah kiri. Terlihat sekali sebuah grader yang sedang maju mundur untuk meratakan hamparan dari subbase, karena hamparan subbase di sini harus sesuai dengan ketinggian atau ketebalan yang sudah terstruktur sekitar 22 cm sebelum dilakukan base course ataupun pengaspalannya. Jadi kemarin banyak sekali teman-teman nanya service road yang sudah diberikan concrete barrier apakah akan diaspal lagi, dan informasi yang ada service road itu diaspal hanya sekali saja. Jadi buat service road yang sudah berdiri concrete barrier dengan debris fence-nya itu tidak akan diaspal lagi karena service road di sini sudah oke. Kita tinjau untuk sisi sayap sebelah kiri dari tunnel 2, sepertinya sudah tuntas untuk backfill ataupun penimbunan. Perkerasannya juga sudah selesai, tinggal memperbaiki sisi bagian subbase yang ada di service road sebelah kiri, persisnya di atas bagian bangunan tunnel kedua di sebelah kiri sini. Dan service road sebelah kanan dari tunnel 2 menuju tikungan yang ke-10 di depan sudah dilapisi subbase dan sudah di prime coat juga. Tinggal melakukan pengaspalannya. Setelah kita melewati tikungan yang ke-9, di sisi kiri masih terlihat pengerjaan untuk penyempurnaan subbase untuk service road sebelah kiri, kemudian penimbunan dari penanaman pipa-pipa fiber optik ataupun kelistrikan yang ada di area gravel di sebelah kiri dari track line atau di sisi kanan dari service road sebelah kiri. Dan sejumlah concrete barrier sudah rapi diletakkan di atas service road yang sudah diaspal beberapa waktu yang lalu. Jadi walaupun sekali lapis aspal untuk service road itu sudah melebihi dari kualitas jalan raya pada umumnya. Tibalah kita di tikungan yang ke-10, kita menarik ke pinggir dulu untuk kamera, kita bergeser ke arah kiri supaya terlihat jelas bagaimana pekerjaan yang dilakukan di area gravel bed yang sangat lebar di sini, sekitar 180 meter dari track line menuju service road sebelah kiri di sini. Terlihat hamparan subbase yang dilakukan di service road sebelah kiri sudah hampir sempurna, tinggal tersambung tidak begitu lama lagi. Dan walaupun sudah dihamparkan rata, nantinya juga diuji ketebalan atau ketinggiannya dulu sebelum dilakukan base course. Di sisi pinggir di sini sebuah eskavator di bawah ya sedang mempersiapkan area tanggul juga untuk bagian dari reklamasi, karena kita tahu reklamasi yang dilakukan di sini persis dari area gravel bed dari sisi kiri tikungan yang ke-10 menuju sisi kiri dari tikungan yang ke-11. Sangat luas ya untuk area reklamasi yang dilakukan untuk sirkuit MotoGP Mandalika.
Kita coba turun lebih rendah di area tikun yang ke-11 untuk melihat lebih dekat apa yang dilakukan di titik sebelum tikun yang ke-12. Pemadatan subbase terus dilakukan dan persiapan area rumput dan juga penanaman pipa-pipa fiber optik terus diselesaikan. Inilah tikungan yang ke-12 berbelok kiri menuju tikungan yang ke-13. Progres yang terlihat di area sini persisnya di sisi luar dari service road sebelah kiri barusan sedang menyambungkan atau mengkoneksikan dari pipa-pipa besar berupa pipa-pipa beton sebagai drainase induk dari drainase roton yang ada di sepanjang trek lane di 4,31 km. Kemudian di sini area curve juga belum dilakukan pembetonan menuju tikungan yang ke-13 dan masih tersisa beberapa pipa yang harus ditanamkan juga. Kita berbelok kiri di tikungan yang ke-13, terlihat di sisi kanan masih persiapan timbunan-timbunan material tanah di sini untuk area service road sebelah kanan, kemudian area gravel bed juga persisnya di sisi belakang dari pohon yang berdiri belum ditebang barusan. Kita lanjut ke tikungan yang ke-14 untuk area rumput di sisi kiri belum selesai disambungkan, kemungkinan masih menunggu ya relokasinya masjid yang ada di sisi kiri dari tikungan yang ke-14 ini. Sudah kita lewati tikungan yang ke-14, sekarang kita di atas service road sebelah kiri menuju tikungan yang ke-15. Pemadatan terus dilakukan, perkerasan terus diselesaikan di area service road dan di area gravel bed di sini. Ya, belum tersambung juga untuk service road sebelah kiri, kemudian di sisi kiri dari tikungannya ke-16 juga di sana belum tersambungnya service road sebelah kiri. Begitu juga dengan service road sisi dalam atau service road yang ada di bagian kanan ya, belum juga terbentuk dari tikungan yang ke-14, bahkan dari tikungan yang ke-13 tadi sampai menuju ke tikungan yang ke-17. Dan menggunungnya gravel bed juga di sini belum dihamparkan karena kemungkinan karena jalur di sini jalur masuk dari proyek sendiri dipergunakan supaya bisa beberapa truk-truk besar, truk tronton untuk membawa material dan sebagainya sebagai jalur angkutan logistik bagi pembangunan di beberapa titik sirkuit atau lintasan yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika. Kemudian area rumput di sini sudah terlihat hampir sempurna di sisi kanan dari tikungan yang ke-16 menuju tikungan yang ke-17. Ya, tidak terasa sudah satu lap putaran kita lakukan di 4,31 km dan kita sudah kembali di atas tikungan yang ke-17 yang merupakan tikungan yang terakhir dari sirkuit MotoGP Mandalika. Mungkin sekian dulu reportase saya di hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 ini buat teman-teman langsung dari sirkuit MotoGP Mandalika. Jadi apa pendapat kalian semua dari progres yang bisa kita lihat atau pencapaian selama ini sejauh ini dari sirkuit MotoGP Mandalika? Silahkan diisi di kolom komentar dan terima kasih buat yang sudah menyimak sampai akhir durasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas visual maupun narasi yang saya sajikan di sini. Selamat menjalani ibadah puasa di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.